Welcome back to our channel. Enggak guys, ini channel aku. Enggak, ini channel aku. Ini channel Yang aku. buat siapa? Aku. Kita berdua dong. Iya. Jadi ini punya kita berdua guys. Kita mau ngapain nih di sini? Kita mau unboxing. Wah, paket siapa itu? Pakai dia. Ternyata punya aku. Ini pakai dia. Kita mau unboxing sekalian. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang apa aja deh, boleh. Tentang apa aja semuanya. Semuanya bakal kita bahas di sini, sekalian kita mau unboxing ini dari secepat. Ini bisa lihat. Bawa. Ya seperti itu guys. Oh, alamatnya di teror aja guys. Jangan guys, nggak boleh guys. Itu dosa guys. Oke, yang pertama. Tarara. Ini enggak. Oke, yang pertama. Bentar guys, susah. Aku mau bertanya kepada you. Aku. Yes. Oke. Sebutkan identitas Anda. Identitas. Lengkap. Yes. Oke, perkenalkan. Nama aku Novita. Tapi nama aku tuh Novita, tapi tuh lahirnya tuh September, nggak tahu kan guys kenapa. Aku juga nggak tahu. Jadi sekarang aku umurnya 19 tahun. Kalau kamu berapa tahun nih? Kalau aku 18 tahun, guys. 18. Berarti kita beda 1 tahun ya. Yes. Kamu bulan apa ngomong? Aku bulan Desember. Desember. Eh, Lahir banget ya. nama aku. Oh iya, nama kamu Iya, siapa? guys. Oke, Lupa guys. kenalan. Kenalan. Ini channel pertama kita. Iya, semuanya kenalin, nama aku Karisa Fauzia. Panggilan aku bisa Uzi, bisa Rija, Terus bisa Karisa, bisa iya. Fauzi, bisa iya. Semuanya bisa memanggilku dengan sebutan terserah kalian. Asalnya dari Yogyakarta dan sekarang kita berdua lagi kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Iya. Advent Yogyakarta. Jadi apa isi paket Anda? Aduh, jatuh. Nah, jadi tuh kemarin tuh aku sempat ada masalah sama muka gitu loh. Nah, jadi tuh aku pengen beli skincare ini. Katanya bagus. Ini ya guys, mau lihat nggak? Majuin. Ini bukan endorse ya guys. Kalau aku endorse, dibeli ya guys, tapi belum nyoba. Nah, Oke. jadi ini serum sama apa ini ya? Itu sama moisturizer. Nah, ini miliknya brand Aube. Ya udah, kita lupain tentang ini ya guys. Oke. Lanjut. Sekarang- Pembahasan selanjutnya. Apa sih? Kalau gini nih, kamu SMA juga di Jogja? Ya, Sama dong. Kalau aku di SMA 1 Sewon, kalau kamu di mana? kalau aku dari SMA Negeri 1 Kasihan, Bantul. Oh, Tapi Kasihan. itu bukan kasihan dalam artian aku kasihan kasihan. sama kamu. No. Kasihan itu nama salah satu kecamatan di Bantul. Kasihan. Kasihan. Ya, bukan kasihan itu kalau di orang Jawa itu artinya kasihan itu adalah orang yang terkasih. Oh gitu. Ya, jadi bukan bukan kasihan yang- gitu. No. Oh, oke. Orang juga salah Asik. paham gitu. Yes, Oh iya, ngomong-ngomong dulu sekolah kita sering banget itu kan. berantem. Iya. Tapi Iya. aku gak ikut-ikutan. Iya guys. Nah, Ini itu dia. waktu SMA sekolahnya rival. Sekarang enggak, kita adalah best friend. Yes. Insya Allah ya guys. Tiljana. Amin. Oke. Yang selanjutnya Apa nih? apa nih? Yuk. Selanjutnya nih aku pengen nanya, apa sih motivasi kamu masuk ke kebidanan? Motivasi ya. Ya, boleh diceritakan, Oh, boleh sekali sobat. sahabat. Iya, sahabat Keke. Ini sahabat Keke. Jadi motivasiku tuh dulu tuh awalnya aku tuh nggak pengen masuk ke kebidanan. Kenapa tuh? Ya soalnya dulu cita-citanya bukan di situ. Terus? Dan itu dulu pertama kali itu aku waktu masih SMP, enggak dari SD. Dari SD tuh kepingin banget jadi dokter gigi. Oh gitu. Ya, terus sampai suatu saat itu kan aku punya kakak ya. Kakak kamu Kakak cewek aku- apa cowok? Kakak aku cewek, Oh, tapi yang cewek. ngomong sama aku tuh suaminya. Oh, gitu. kakak ipar Ya, kamu. kakak ipar. Ya. Ya, Terus? kakak ipar aku tuh bilang kayak gini, buat apa sih jadi dokter gigi kalau semisal cita-cita kamu itu ingin bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kamu. Karena aku punya tetangga gitu, tetangga Iya. aku di rumah itu yang rumahnya di sebelah SMP itu jadi dokter gigi padahal cuma lulusan SD gitu. Wah, hebat banget ya. Iya. Lulusan SD bisa jadi dokter gigi Kalau- loh. kalau kakak aku bilang kayak gini,
itu namanya siapa ya dokternya, aku lupa. Dia bilang itu dokter gigi samping SMP aja lulusan SD asal bisa nyabut gigi udah jadi dokter kayak gigi udah jadi dokter gigi gitu bilang. Oh iya, berarti itu ya dibekali sama pengalaman udah pernah nyabut gigi berapa gitu. Kamu bisa jadi dokter gigi yang hebat tanpa perlu sekolah, guys. Lulusan SD. Buktinya udah ada loh, guys. Tentang aku. Terus hanya kakak aku bilang lagi kan, kalau kamu mau yang lebih bermanfaat gitu, mau bermanfaat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi masyarakat itu, coba deh jadi bidan gitu, jadi ibu bidan. Soalnya kan kakak aku juga kerjanya di puskesmas gitu. Jadi kalau buat bidan gitu, dia bilangin masih banyak tenaga kebidanan yang dibutuhin gitu juga kan. Terus kakakku juga bilang, kamu tuh kalau semisal jadi bidan tuh pasti sama ibu-ibu yang pokoknya sama ibu-ibu lah, ibu-ibu dan anak gitu, pasti kamu tuh kayak bener-bener dianggap sebagai malaikat penolong gitu. Nah, bener banget. Iya, kayak gitu guys. Apalagi ilmu di kebidanan itu bisa kita terapkan. Nah, ilmu di kebidanan itu bisa kita terapkan walaupun kita nggak jadi bidan ya, misalnya kita dinikahin sama orang kaya nih, orang kaya banget, kita nggak boleh kerja gitu. Ya. Nah, kita bisa buat pendidikan buat anak-anak kita, ya, buat buat membantu orang-orang di sekitar juga bisa iya. loh. Iya. Nah, itu pokoknya bermanfaat gini, banget. Kok gini lah. Gini. Iya, terus akhirnya aku memutuskan enggak sebelum itu belum memutuskan kebidanan Masih sih. bingung. Masih bingung sampai suatu hari kan aku suka gambar ya. Suka banget hobi gambar. Dari itu, kecil. Dari kecil. Terus aku punya pikiran kayak aku kepengen masuk ke DKV karena teman aku juga bilang kalau masuk di DKV nanti keren loh gini. Terus sampai akhirnya aku kepengen masuk ke DKV tuh karena di Jogja itu yang ada jurusan DKV di PTN kan cuma ada diisi sama UGM ya. Nggak tahu kenapa aku tuh kalau denger kata-kata UGM tuh udah takut duluan gitu. Kenapa tuh? Bisa diceritain nggak? Soalnya gimana ya, pandangannya tuh kalau orang-orang ngelihat wah UGM itu kayak berat banget ya. Bener banget. Sedangkan aku tuh orangnya tuh kayak gimana ya, kalau suruh bersaing itu tuh ada magernya. Apalagi kamu sepertinya tipe-tipe orang yang santuy gitu ya, kayak aku juga loh. Aku juga gitu orangnya santuy banget. Iya. Kita orang Jawa banget ya, alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon deh. Terus akhirnya aku kepingin banget masuk ke DKV. Aku bilang sama ibu kan, Ma kalau semisal aku mau masuk ke ISI gimana? Wah, terus nggak tahu kenapa ya, kalau orang-orang tua itu memandang seni itu kayak gimana ya, pandangannya itu kayak kamu kalau masuk seni nanti kedepannya kerjanya jadi apa gitu loh. Ya jadi kalau ibuku udah dengar kata aku pengen masuk ISI langsung pokoknya nggak boleh langsung dikat gitu langsung dikat langsung ya udah deh, karena nggak boleh sama mama, karena doa restu ibu kan juga restunya Allah gitu ya. Iya betul kan. Akhirnya aku bismillahirrahmanirrahim, aku mau masuk di kebidanan gitu. Kalau kamu gimana motivasinya? Nah, kalau aku tuh pengen jadi orang yang bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Nah, terus aku tuh juga suka sama bayi, lucu banget kan soalnya. Nah, itu juga sih, iya. Apalagi kalau kita ngeliatin ya, kita kan ngeliatin langsung tuh gimana dia keluarnya, terus rasanya tuh aduh seneng banget. Ya, perjuangan kita tuh nggak sia-sia buat keluarin dia lihat dunia yang indah ini gitu loh. Seperti itulah. Tapi dulu sempet kepikiran nggak kalau pengen kuliah ke tempat lain gitu, nggak di kebidanan gitu? Iya dulu pengen, soalnya kan aku kan dulu IPS ya SMP-nya, jadi tuh aku linjur. Iya gitu. linjur banget loh itu. Iya banget, makanya tuh aku sempet mikir gini, aku bisa nggak ya ngikutin, apalagi aku nggak dapet bekal ya dari SMA, dapetnya cuma ilmu sosial ya kayak sejarah gitu. Sejarah aja aku udah lupa. Apalagi ada sejarah kelahiran bayi bisa tahu. Iya. sejarah hubungan kita. Apaan? Pertemanan kan? Iya betul. Lanjut. Ya sampai mana ya tadi? Sampai nggak lupa. Sejarah. Belajar sejarah. Nah, kalau di SMA kan aku cuma belajar sejarah doang tuh, kayak ya sejarah ada matematika gitu ya, cuma dasar. Kalau yang IPA tuh kalau waktu SMA aku tuh nggak dapet di angkatanku. Jadi tuh yang pilihan cuma bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Kalau biasanya kan kalau kakak
kelasku itu tuh pilihannya ada fisika sama kimia atau biologi sama kimia ya itu ya intinya itu. Tapi kalau pas angkatanku tuh enggak tahu kenapa. Berarti masuk ke kebudayaan tuh bener-bener belajar hal yang baru gitu. Iya, ya. baru banget. Ngomong-ngomong soal bahasa Jerman nih, Iya. ich liebe dich. Dah, waktu dulu ya gini aku ceritain. Jadi Apa artinya? nggak tahu, aku cuma tahu bin gitu doang. Jadi aku ceritain dulu nih. Dulu tuh kalau kelas 10 ya, kelas 10 tuh aku dapat bahasa Jerman, tapi aku tuh padahal bahasa Inggris sama bahasa Jerman kan kayak ya gak jauh banget, gak jauh Yeah. beda gitu kan. Cuma ya bedanya itu aja gitu. Tapi tuh aku tuh bahasa Jerman tuh kayak apa sih ini? Kayak baru banget buat aku gitu. Nah terus cuma dapet kelas 10 doang. Pas lagi awal-awal tuh aku nilainya jeblok banget bahasa Jerman. Aku nggak tahu apa-apa, jujur ya nggak tahu. Nah, habis itu udah mau kenaikan, akhirnya tuh aku baru dong gitu loh, baru ngeh apa sih itu yang dipelajari ini. Terus pas kelas 2 SMA aku nggak milih lagi soalnya takut kayak dulu lagi keulang. Nah gitu jadinya bekal bahasa Jermanku dikit banget gitu itu loh. Gak apa-apa, aku gak punya. Cuman taunya ich liebe dich. Guten Morgen. Guten Morgen. Iya, Guten Morgen. Cuman tahu ich liebe dich. Bener. Ich liebe dich artinya apa coba aku tahu. Apa? Aku cinta kamu. Aduh, kamu pintar ngegombal ternyata ya. Parah guys. Apa perbedaan kamu dan burung Garuda? Kalau aku nggak bisa terbang, kalau burung Garuda bisa. Salah. Apa dong? Jelas beda kan? Burung Garuda itu lambang negara. Ah iya, kalau aku Lambang kebahagiaan hatiku. nge-fly guys. Fly me to the moon. Enggak. Dulu aku suka nyanyi, tapi sekarang gimana aku nggak pernah ngelatih, jadinya ya udah suaraku bobrok gitu. Kalau aku suka nari dulu. Gimana coba? Dari TK sampai SD kelas 6 itu pasti ikut nari dan jadi center paling depan. Wow, pintar dong. Coba itu Sekarang nggak bisa. Ngiteng gimana ngiteng? Bisa gini. Itu joget TikTok itu namanya. Oh iya guys, tadi tuh dia sebenarnya ngerjakin aku TikTokan guys. Enggak. Iya kan? Kamu jangan pura-pura gitu. Itu kan mulai lagi. Dia tadi udah seperti itu. Ya udah jangan percaya enggak. Aku punya TikTok tapi nggak pernah bikin TikTok. Aku pernah tapi cuma aku privat gitu. TikTokku itu cuman aku buat scroll. Scroll nyari apa? nyari opa. Oh iya, ngomong-ngomong soal opa nih. Kamu Aku fandom mana NCTzen. nih? Biasanya siapa? Enggak, aku multi fandom. Banyak banget NCTzen, EXO-L, Iconic, terus Blink. Terus Ada Stay juga sama Teume. wah, aku juga Teume. Bu Yuni nggak tahu itu apa. Bu Yuni tahu nggak? Bu Yuni kita fandom, kita K-popers. Iya bu. Maaf. Kan Bu Yuni juga K-popers. Oh iya. Ngomong siapa tahu? Oh yes. Ya. Siapa bias kamu di NCT? Siapa ya? Aku tuh di NCT sering oleng kemana-mana. Gitu. Iya. Aku dari awal sukanya sama Jaehyun. Kalau kamu? Kalau aku biasanya one and only Najemin. Enggak, kemarin kamu sempet bilang kalau bias kamu tuh itu siapa? Hechan. Iya, Hechan. Udah pindah Lagi lagi. perolehan. Katanya one and only, ternyata enggak. No, itu habis aku oleng dari Hechan, sekarang one and only Najemin. Swaggy. Swaggy guys, kalian tahu nggak salam Swaggy? Ini. Gimana tadi lupa? Enggak tahu, aku enggak tahu. Bukan. Nah, kalau di teaser Kalau di teaser, aku jujur nggak bisa beli bias. Soalnya tuh wah, di sana tuh kayak satu orang terus tuh kayak punya ciri khasnya sendiri gitu loh. Nah, gitu. aku Tapi bisa. siapa? One and only. Ochi. Aku tiap hari Sama oleng. Jihoon. Siapa? Jihoon. Jihoon. Oh, Jihoon. Ya, aku juga ngebiasin Jihoon. Tiap hari tuh biasku ganti-ganti. Jadi nggak bisa Sama. netepin. Ya kan? Oke. Kita ganti.
Jangan ngomongin K-pop deh. Ini tugas BTW. Oh iya, tugasnya Ibu Yuni tercinta. Ya. Sekarang ya. Aku mau nanya nih. Apa suka dan duka kamu masuk ke program studi D3 Kebidanan Stikes Agio? Suka duka. Banyak apanya ya? Ya kayak imbang aja sih. Sukanya dapet teman-teman baru, jadi kayak apa ya, juga dosen-dosen baru gitu, suasana baru, pokoknya serba baru lah, pengalaman baru buat aku juga. Terus apa lagi ya sukanya? Apa ya sukanya? Suka aku. Enggak. Mohon maaf. Jahat. You hurt my heart. You hurt my heart. Aku balikin lagi. Udah. Oke. Setelah beberapa menit kita ngomongin hal itu. Random banget ya omongan kita. Iya, Aduh. ngomongin tentang banyak hal random. Iya. Sekarang menuju Serius perpisahan. Perpisahan. Aduh, aku nggak siap. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, Ada kan tiada bertemu, akan berpisah. Ya, bertemu akan berpisah. saatnya kita berpisah. Ya, Terakhir nih. aku mau kamu, nanti aku juga Ya. ngasih apa satu kata motivasi, kata-kata mutiara untuk semua orang yang Kata-kata dengerin mutiara? ini. Yes, jadilah Novita Teguh. Aduh, gimana ya? Kita teguh. Ngomongin sama motivasi. Pokoknya kalian jangan pantang menyerah, terus maju. Terus kalau kalian belum mencobanya, coba dulu guys, siapa tahu itu rezeki kalian. Oke. Kalau dari kamu nih? Oke, dari aku. Kata-kata dari aku, pokoknya untuk kalian di luar sana, buat kita juga, pokoknya Ya. buat kita semua, satu pesanku, love yourself, love myself. Oke, pokoknya jangan pernah insecure guys, kalian Bener. semua cantik. Kalian cantik di mata orang yang tepat. Dan kalian cantik, pokoknya kalian cantik, oke? Jangan insecure ya. Kita cantik. Iya, kamu kita cantik. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan obrolan random kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.